Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semuanya masih tetap dalam keadaan yang baik dan sehat, tetap semangat apapun yang sedang kita hadapi bersama. Doa kami panjenengan semuanya tetap setia kepada Tuhan Yesus dan selalu bertekun di dalam persekutuan dengan Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan untuk pertumbuhan iman kita, untuk kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui surat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13 dengan judul firman Tuhan, ketaatan yang terbukti. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengerti dan memahami akan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan kami siap untuk menerimanya, kami siap untuk bertumbuh di dalamnya. Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita membaca di dalam perikop ya sebelumnya dari pasal yang kedua, ya, sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus yang berhubungan dengan ayat yang ke-12 dan ke-13 ini, ya, yang membahas tentang kerendahan hati dan ketaatan Kristus, bahwa dalam keteladanan Kristus orang percaya itu memang dituntut atau didorong, ya, dimohon oleh Allah sendiri untuk hidup dengan rendah hati, dengan penuh kepedulian, dan hidup seperti Kristus dalam keserupaan dengan Dia. Ini menjadi satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Nah, di dalam kelanjutannya pada perikop yang kedua ini, dari pasal yang kedua ini juga, ketaatan menjadi bagian yang begitu penting untuk diperhatikan, ya, bagi kekristenan. Terlebih lagi segala sesuatu yang sedang kita upayakan untuk kita bertumbuh, ya, dalam kedewasaan menuju keserupaan dengan Kristus, ya, mustahil jika tidak ada ketaatan di dalamnya, ya. Kita tidak akan pernah mencapai level yang diharapkan oleh Tuhan jikalau kita tidak memiliki ketaatan untuk melakukannya, untuk menjalaninya, ya, sebagai orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah suatu proses, ya, yang melibatkan pertobatan, iman, ketaatan, pelayanan, dan ketekunan. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan sendiri-sendiri, ya. Jadi dalam proses pertumbuhan iman kita, di dalam proses kehidupan kekristenan kita, ya, itu akan melibatkan, ya, dari pertobatan kita, dari iman kita, ketaatan kita, dari pelayanan kita, dan ketekunan kita. Nah, salah satu bagian yang akan kita bahas bersama adalah ketaatan di sini, ya, sehingga kita bisa mengerti dan memahami betapa pentingnya ketaatan itu bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Apa yang Paulus katakan kepada jemaat Filipi ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan memiliki kedudukan yang juga tidak kalah penting, ya, di dalam kehidupan kekristenan kita, ya. Bahwa kekristenan tanpa ketaatan adalah kekristenan yang hampa. Kekristenan tanpa ketaatan adalah kosong, ya. Tidak akan menghasilkan pertumbuhan di dalam kehidupan keimanan kita. Sebab pertumbuhan iman dan juga kedewasaan dalam keserupaan dengan Kristus itu menuntut adanya ketaatan kita, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar apa yang dihasilkan dari ketaatan itu, ya, yang akan menggambarkan kehidupan kita, ya. Apakah ketaatan kita ini sudah terbukti atau belum, ya? Apakah saudara dan saya sudah taat kepada Tuhan atau tidak, ya, atau belum? Itu akan nampak dari apa yang dihasilkan di dalamnya, ya. Kita akan melihat ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama dari ayat 12 dan ayat yang ke-13 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya. Apa yang dihasilkan jemaat dalam hal ketaatannya kepada Tuhan? Ya. Dari ketaatan itu kita melihat yang pertama dalam hal konsistensinya dan juga komitmennya. Ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12 bagian yang B, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Apa yang dikatakan aspek keselamatan itu sebagai suatu keutuhan, itu sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus. Ya. Bahwa aspek dari keselamatan itu sebagai keutuhan itu sudah diajarkan. Ya. Hal itu terlihat jelas di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ya. Bahwa kasih karunia Allah itu dimulai dari Allah sendiri, dan tanggapan iman itu diperlukan dari manusia yang bertobat. Ya. Ini menjadi satu keutuhan. Allah yang menyediakan, Allah yang memberi. Ya. Kita dengan kehidupan kita yang berdosa ini, kita ya dengan pertobatan kita, kemudian dengan penyesalan diri kita meresponinya. Jadi ini yang sangat penting. Ya. Yang kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini sebagai satu keutuhan. Oleh sebab itu orang percaya yang telah merespon kasih karunia Allah ini, mereka harus konsisten untuk memegangnya. Ya. Kita diberi, ya, dan kita meresponi pemberian itu. Ya. Lalu kita biarkan begitu saja, lalu kita buang atau kita letakkan begitu saja. Ya, kita tidak memegangnya dengan sungguh-sungguh, kita tidak merawatnya, tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Apa yang akan dihasilkan di dalamnya? Tidak ada. Ya. Apakah iman kita akan bertumbuh begitu saja, mengalir begitu saja? Tidak. Ya. Kita harus konsisten untuk memegang apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya. Dan kita harus mengambil suatu komitmen untuk memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Namun demikian tanpa ada ketaatan, ya, niscaya kita dapat mengerjakannya semuanya itu. Tuhan anugerahkan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah dan besar dalam kehidupan kita. Ya, itu diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma. Kita tinggal meresponi, menanggapinya. Kalau kita sudah meresponi dan menanggapinya, kita memperolehnya, kita mendapatkannya. Kalau kita sudah mendapatkannya, maka seharusnya, ya, kalau kita ini benar-benar menunjukkan kita pribadi yang taat, maka kita akan konsisten untuk memegang itu, ya. Memegang kasih karunia Allah, bahkan kita ikut serta untuk memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, jikalau tidak ada ketaatan di dalamnya, kita tidak akan pernah mampu untuk mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Ya. Memang jelas bahwa orang percaya tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatannya. Ya. Tetapi setelah mereka diselamatkan oleh Kristus, ya, oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus melalui penebusannya, dalam penyaliban yang dikerjakan Kristus bagi kita semuanya, ya, kita akan bekerja sama dengan Roh untuk hidup dalam kedewasaan yang serupa dengan Kristus. Ya, kita akan berproses di dalamnya. Kita akan menjalaninya, dan itu butuh, ya, ketaatan. Tanpa ada ketaatan kita nggak akan konsisten. Ya. Kita nggak akan bisa berkomitmen. Ya. Konsistensi kita dan komitmen kita itu membutuhkan ketaatan. Ya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakan keselamatanmu. Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat itu ketika mereka taat kepada Tuhan, taat kepada Dia yang mengajarkan ajaran-ajaran Injil yang benar ini, maka mereka yang meresponinya, mereka akan menunjukkan, ya, bahwa mereka akan bertanggung jawab untuk memelihara imannya. Ya. Mereka akan konsisten mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Bagaimanapun keadaannya, mereka akan tetap konsisten di jalan Tuhan. Ya. Tetapi ini dibutuhkan ketaatan, ya, ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan semuanya berasal dari Allah, ya, dan sepenuhnya gratis yang diberikan Tuhan. Ya, tidak perlu membayar harga apapun untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya. Tetapi ketika kita sudah memperoleh keselamatan itu dengan cuma-cuma,
dengan gratis. Ya. Ini bukan sesuatu yang murahan. Kita harus benar-benar memegangnya. Kita harus benar-benar menunjukkan tanggung jawab kita. Ya. Nah, orang-orang yang taat kepada Tuhan, mereka akan bertanggung jawab penuh. Ya. Mereka akan berkomitmen untuk memeliharanya. Keselamatan yang diberikan secara gratis ini membutuhkan tanggapan yang serius, iman yang aktif, ya. Bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif, ya. Dan ini mahal karena apa? Kita akan berkorban kita ini membutuhkan ketaatan. Tanpa ketaatan kita nggak akan sanggup untuk berkorban. Ini membutuhkan pertobatan yang sungguh, ya. Bukan pertobatan biasa, tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh kita tunjukkan. Dan ini juga membutuhkan tanggapan yang berkelanjutan. Artinya ada kontinuitas, terus menerus. Ya. Tidak hanya sekedar kita sekali kita merespon menanggapi kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan selesai. Ya. Artinya sudah selesai semuanya, tidak. Ya. Kerjakan keselamatan kita ini menuntut adanya komitmen berkelanjutan. Ya. Kontinuitas di dalam kehidupan kita, terus menerus kita terus melakukannya, kita terus mengerjakannya, ya. Baik untuk keselamatan diri kita maupun untuk menyelamatkan orang-orang lain, ya. Menunjukkan jalan keselamatan itu kepada mereka semuanya. Jadi oleh ketaatannya, jemaat tetap konsisten dan imannya, ya, sungguh-sungguh menunjukkan komitmen yang teguh untuk memelihara kasih karunia Allah secara berkelanjutan. Ya. Yang pertama kita bisa melihatnya di sini. Ya. Ketaatan mereka itu akan dilihat bukti nyatanya dalam hal konsistensinya dan juga dalam hal komitmennya. Apakah mereka tetap mengerjakan keselamatan itu dalam hidup mereka atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, ya, masih dalam ayat yang ke-12 bagian yang selanjutnya dikatakan dengan takut dan gentar. Ya. Yang kedua dalam hal kualitas. Ya. Kalau tadi dalam hal konsistensi dan juga komitmen, ya, sekarang dalam hal kualitas. Ya. Kata takut dan gentar memiliki makna mengerjakan sesuatu dengan seksama dan dengan penuh kehati-hatian. Ada kesungguhan. Ya. Ada sesuatu yang serius yang dilakukannya. Ada sesuatu yang benar-benar, ya, ada perhatian yang berfokus kepada apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya, ya, dengan takut dan gentar, ya. Kalau di dalam bahasa yang lain dengan gemetar, ya. Artinya ada sesuatu hal yang memang bukan dia takut untuk bersembunyi, tetapi dia menunjukkan satu keseriusannya untuk dia melakukannya dengan penuh hati-hati supaya dia tidak gagal, ya. Oleh ketaatan kita, baik pada Kristus maupun ajaran-ajaran dan anugerahnya, sehingga kita mampu mengerjakan keselamatan itu, baik untuk diri kita sendiri maupun dalam hal usaha kita, untuk mewujudkan keselamatan orang banyak, ya, kita dituntut untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalimat takut dan gentar mengajarkan kepada kita, supaya kita tidak melakukannya dengan asal-asalan. Oleh sebab itu, kita harus dengan sungguh-sungguh, dengan keseriusan memberikan yang terbaik. Ibadah kita harus kita lakukan dengan cara yang terbaik, ya. Kemudian relasi kita dengan Allah harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Kita upayakan, kita usahakan sesuatu yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan, ya. Takut dan gentar kita akan membangun kualitas hidup kita, ya, dengan sebaik-baiknya supaya tidak keliru dan kita dijauhkan dari kejatuhan. Betul-betul kita menjaga diri kita dengan sebaik-baiknya. Pelayanan dikerjakan dengan penuh kepedulian dan juga dengan ketekunan. Ya, artinya tidak asal melayani saja. Ya, yang penting ada yang melayani atau kita melakukannya asal-asalan saja untuk pelayanan kita. Tidak demikian. Ya. Kalimat ini menuntut kepada kita semuanya untuk memberikan yang terbaik. Ya. Yang terbaik bagi siapa? Yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Yang terbaik bagi Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang baik bagi sesama kita.
Jadi kalau kita melayani asal-asalan, ya, ibadah tidak dipersiapkan dengan baik, ya, bermain musik juga kita tidak mau berlatih, menjadi MC kita juga tidak mau berlatih, ya, tidak mau mempersiapkan diri kita untuk pelayanan kita, ya, yang kita kerjakan dengan asal-asalan itu tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik, ya. Tetapi ketaatan kita kepada Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, ya, sesuatu yang sangat berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi ibadahnya menjadi berkualitas, hubungannya dengan Tuhan memiliki kualitas yang sangat baik, hubungannya dengan sesama menjadi sangat baik. Karena apa? Pelayanan kita dilandasi dengan keseriusan, ya. Kita mengusahakan yang baik bagi semua orang di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Semua kualitas benar-benar terbentuk dan terjaga dengan baik karena ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Tanpa ada ketaatan kita tidak akan pernah dapat menghasilkan semuanya itu, ya. Jadi panitia apapun ya asal-asalan, melakukannya sesuka hati saja, senang dilakukan, tidak senang ditinggalkan, ya. Tetapi kalau kita melakukannya dengan penuh ketaatan, kita akan serius, sehingga menghasilkan sesuatu yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Kualitas iman kita, kualitas pelayanan kita, kualitas ibadah kita, kualitas persekutuan kita, ya. Karena ketaatan itu akan mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya, memelihara kasih karunia dengan seksama, dengan penuh kehati-hatian, bahkan sambil menjaga diri kita supaya kita tidak terjatuh, dan melakukannya dengan cara yang terbaik dan tidak asal-asalan, ya. Ini yang kedua, ketaatan kita akan menghasilkan suatu kualitas hidup yang terpuji di hadapan Tuhan dan sesama kita. Nah, yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam ayat 12 bagian yang terakhir dikatakan, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Jadi yang ketiga ini, ya, dalam hal progresivitasnya, ya, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, ya. Progresivitas ini kalau kita membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini diartikan kemampuan untuk bergerak maju secara psikologis, ya. Artinya ada sesuatu yang memang sedang kita lakukan, ada sesuatu yang sedang kita upayakan yang bergerak maju, ya. Ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kemajuan iman kita, ya. Kalau kita dari awal kita percaya Tuhan, dibaptiskan, sampai bertahun-tahun kita menjadi Kristen, tidak ada pembaharuan, tidak ada perubahan hidup, ya, tidak ada sesuatu yang baik yang kita hasilkan dari kehidupan kita sesuai dengan iman kita, itu berarti iman kita ini stagnan, ya. Stagnan itu berarti berhenti di tempat, diam di tempat, tidak bergerak, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tidak ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita di dalam Kristus menuntut adanya satu pertumbuhan, bahwa perubahan hidup dari sejak kelahiran baru kita yang pertama sesungguhnya akan menghasilkan karakter baru, sesuatu yang lebih baik dan yang terus-menerus mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saudara dan saya, ya, bisa melihat indikatornya apa, ya? Apakah iman saya ini sedang bertumbuh atau stagnan? Kita harus melihat indikatornya apa, perubahan-perubahan hidup kita yang kita hasilkan, karakter hidup kita yang kita hasilkan, itu semuanya buah dari ketaatan kita kepada Kristus, taat melakukan ajaran firman-Nya, taat untuk melakukan setiap kehendak-kehendaknya, taat di dalam melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, dan itu akan menghasilkan satu pertumbuhan hidup, pertumbuhan iman, sehingga kedewasaan kita dalam keserupaan dengan Kristus dapat tercapai jikalau kita taat kepadanya, taat pada ajarannya, taat kepada kehendaknya. Nah,
Jika iman kita stagnan, hanya diam di tempat, ya, tidak ada perubahan hidup, tidak ada pembaharuan, dan tidak mengalami kemajuan sama sekali, ya, bisa dikatakan iman kita mati suri. Ya, keadaannya hidup tetapi dia mati. Apakah itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kita bisa memperhatikannya sendiri. Apa yang kita jalani, apa yang kita hasilkan. Buktikan bahwa kita benar-benar taat kepada Kristus. Dan itu akan menghasilkan satu kehidupan yang sangat luar biasa. Ya. Jemaat Filipi ini dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka taat bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi pada waktu aku tidak hadir pun mereka tetap taat. Ya. Kalau mungkin dulu mereka taat harus ditunggui dulu, ya. Harus ada orang yang mengajar untuk mereka merangkak berjalan sampai mereka berlari. Setelah ditinggalkan bukan berarti mereka kembali ke titik nol, ya. Tetapi mereka melakukannya, ya. Bahkan ketika tidak dilihat, ketika tidak diperhatikan, mereka tetap menunjukkan ketaatannya, ya, kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh ketaatan yang kita miliki akan mendorong kita mengalami progresivitas dalam iman kita. Dalam kasih karunia Allah akan ada kemajuan iman yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Imannya semakin dewasa, cara berpikirnya semakin dewasa, sikap tindak tanduk tutur katanya akan menunjukkan gambar Kristus di dalam kehidupan kita. Akan semakin nyata iman yang hidup di dalam Kristus itu, ya, melalui karakter-karakternya yang dihasilkan dalam keserupaan dengan Kristus. Nah, itu hasil dari proses ketaatan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat ini bahwa ketaatan mereka dibuktikan, ya. Pada waktu Rasul Paulus tidak ada pun mereka tetap taat kepada Tuhan, taat kepada ajaran, taat kepada firman-Nya. Nah, sekarang bergantung bagaimana dengan kehidupan kita. Ya, ketaatan jemaat Filipi menghasilkan kemajuan iman yang luar biasa. Hidup dalam keserupaan dengan Kristus, ya, hidup di dalam iman yang tumbuh di dalam Kristus. Nah, bagaimana jemaat Filipi mampu hidup dengan taat? Itu semuanya karena Allah yang mengerjakannya. Ketika mereka meresponinya, ya, menanggapi dari kasih karunia Allah, mereka memiliki iman yang aktif, ya. Sehingga Allah yang mengerjakan di dalam kehidupan mereka, baik kemauan maupun pekerjaan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita menanggapi kasih karunia Allah dengan iman yang aktif, sehingga kita terus bergerak secara dinamis untuk maju dan bertumbuh, berkembang, mengerjakan dengan penuh tanggung jawab secara konsisten dan berkomitmen mengerjakan keselamatan kita, dan kita menunjukkan keseriusan sehingga kualitas hidup kita ini akan terbukti, ya, menghasilkan, ya, sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama kita, dan adanya kemajuan iman yang kita hasilkan. Itu semuanya buah dari ketaatan kita kepada Tuhan. Apa bukti dari ketaatan Anda yang dapat dilihat baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kita? Apakah kita tetap konsisten dan berkomitmen setia memelihara kasih karunia Allah? Apakah ketaatan kita sudah menghasilkan kualitas hidup yang diperkenan oleh Allah? Apakah ketaatan kita kepada Tuhan sudah menghasilkan kemajuan iman sehingga kita bertumbuh dewasa dalam keserupaan kita dengan Kristus? Silahkan direnungkan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati Tuhan, tetap taat dan setia, terus bertumbuh dan bertanggung jawab mengerjakan keselamatan itu, menunjukkan kualitas hidupnya yang terpuji, dan semakin maju dan bertumbuh dewasa dalam keserupaannya dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami dan memberkati kami.
Kiranya Engkau berkenan terus menolong dan mengingatkan kami, agar kami sungguh-sungguh hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena ketaatan ini adalah sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan dan bagi sesama kami. Karena kami akan melihat sesuatu yang baik akan dihasilkan melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.